Selamat datang di channel Eleven Sport. Kali ini kita akan membahas pelatih Irak mulai gusar usai lihat timnas Indonesia 2 kali jinakan Vietnam. Dan kabar lainnya, PSSI bakal terus lanjutkan proyek naturalisasi. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menegaskan proyek naturalisasi untuk timnas Indonesia terus berjalan dengan syarat-syarat tertentu. Amali memandang naturalisasi pemain menjadi cara tepat guna menambah jumlah stok penggawa timnas Indonesia. Selain itu, Amali menilai pemain-pemain lokal bisa terpacu dengan keberadaan pemain keturunan. Kita lihat, yang dalam negeri sendiri jadi improve-kan mereka karena lihat persaingan. Kayak di posisi kiri, Pratama Arhan. Dulu dia nggak ada saingannya, sekarang ada saingannya. Di kiri ada si Nathan Chuaon, si Sain Patinama. Sehingga Arhan nggak bisa berleha-leha. Jelas Amali pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Politisi Partai Golkar itu menyatakan naturalisasi terus berjalan dengan mengacu pada beberapa syarat seperti kemampuan sang pemain, sesuai permintaan pelatih, dan jelas memiliki darah keturunan Indonesia. Jadi kalau kami sih akan terus mencari pemain keturunan sepanjang memang kualifikasinya disesuaikan. Sejak saya di sini kan saya bilang, harus darah Indonesia, saya enggak mau kayak yang sebelumnya tidak darah kan. Harus permintaan pelatih, dan kemudian datanya dia ada darah Indonesia. Kalau enggak ada darah, memang ada pasal sih yang 5 tahun bermain di Indonesia dan bisa dinaturalisasi, kayak Malaysia. Bukan cuma menetap, harus main dan tidak keluar dari Indonesia selama 5 tahun. Tapi kalau keluar masuk 10 tahun, ujar Amali. Amali menjelaskan hal tersebut lantaran menurutnya ada rasa nasionalisme yang berbeda antara pemain yang memiliki darah keturunan dan pemain yang tidak memiliki darah Indonesia sama sekali. Nah, kita enggak mau ambil pemain yang tidak punya darah keturunan itu karena bagaimanapun rasa memilikinya pasti berbeda dengan orang yang neneknya kakeknya berdarah Indonesia, ungkapnya. Dalam 2 tahun belakangan, sederet atlet dari Eropa dinaturalisasi dan kemudian menjadi bagian timnas Indonesia seperti Jordi Amat, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, Sain Patinama, J.I.Z., Nathan Chuaon, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun. Kita beralih ke kabar lainnya. Pelatih Irak Jesus Casas tampak risau setelah melihat penampilan timnas Indonesia yang 2 kali kalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal, Irak sebelumnya berhasil tumbangkan perlawanan timnas Indonesia baik di fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 maupun Piala Asia 2023. Kesuksesan timnas Indonesia yang menang berturut-turut atas rivalnya yakni Vietnam mendapat sorotan dari publik termasuk pelatih tim lawan. Kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam memang terasa spesial karena sang lawan sebelumnya cukup mendominasi sepak bola Asia Tenggara. Poin penuh pertama yang diperoleh timnas Indonesia atas Vietnam terjadi di laga ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar di Stadion GBK pada Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Saat itu, pasukan Sintayong menang tipis 1-0 melalui gol Egy Maulana Fikri yang memanfaatkan kesalahan pemain belakang Vietnam dalam menghalau lemparan jauh Pratama Arhan.
Kemudian di laga keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia di luar dugaan berhasil menang telak 3-0 atas Vietnam di Maidin National Stadium, Hanoi. Hasil ini bukan hanya membawa Timnas Indonesia naik ke peringkat 2 grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi juga kemenangan pertama atas Vietnam di kandangnya setelah 20 tahun. Hal itulah yang kemudian menarik pelatih Irak Jesus Casas untuk mengomentari performa Timnas Indonesia yang berada satu grup bersama timnya. Irak memang telah berhasil tumbangkan Timnas Indonesia di pertandingan pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan skor 5-1. Akan tetapi, pelatih Jesus Casas cukup khawatir apabila timnya menghadapi Timnas Indonesia dalam pertemuan kedua grup F pada Juni tahun 2024 mendatang. Pelatih asal Spanyol itu secara khusus menyoroti kontribusi pemain keturunan yang baru saja menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia. Jesus Casas berujar jika para pemain keturunan itu memberikan tambahan energi kepada skuad Timnas Indonesia sehingga menjadi lebih kuat. Tak bisa dipungkiri, jika kemenangan atas Vietnam di Hanoi merupakan kontribusi besar dari pemain keturunan seperti Tom Haye, Jay Izes, hingga Ragnar Oratmangun yang sukses cetak gol. Mereka tampil memukau ketika dua kali mengalahkan Vietnam, ujar Jesus Casas. Saya pikir kami telah mengawasi beberapa pemain keturunan yang tampil berbeda dan mempunyai gairah cukup tinggi, sambungnya. Tidak hanya itu, Jesus Casas juga mulai gusar apabila pemain keturunan lainnya yang diproyeksikan segera dinaturalisasi Timnas Indonesia dapat tampil melawan Irak. Sebelumnya, Sintayong telah mengkonfirmasi jika Timnas Indonesia masih akan diperkuat oleh pemain keturunan dari Eropa. Pemain keturunan itu ditargetkan dapat membela Timnas Indonesia pada Juni tahun 2024 mendatang atau bertepatan dengan laga kelima kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama-nama pemain keturunan yang muncul sebagai kandidat terkuat untuk membela Timnas Indonesia ialah Ole Romeni dan Kelvin Verdong. Keduanya bahkan tak ragu mengakui jika tengah melakukan komunikasi dengan PSSI untuk menjalani program naturalisasi Timnas Indonesia. Saya juga dengar kabar bahwa Timnas Indonesia masih mengincar para pemain keturunan di Eredivisie. Mereka semakin kuat dan kita akan hadapi mereka di laga tandang, jelasnya. Selanjutnya, Irak akan menjalani laga tandang guna menghadapi Timnas Indonesia dalam lanjutan pertandingan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, Rabu, tanggal 6 Juni tahun 2024. Terima kasih sudah menonton video ini, mohon dukungannya, dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya, komen, like and subscribe agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola. Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.